Halo semuanya, perkenalkan nama aku Eva Febianti. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah presentasi dengan judul Membangun Citra Diri yang Kuat dan Profesional. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya branding untuk diri sendiri, serta bagaimana cara membangunnya agar dapat menunjang kesuksesan dalam berkarir maupun untuk kehidupan pribadi. Selanjutnya nih, kalau masih ada yang mau bertanya-tanya apa sih branding diri sendiri ya, mungkin saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai branding pada diri sendiri. Branding diri sendiri adalah proses menciptakan dan mengelola citra diri yang unik, konsisten, dan positif di mata orang lain. Sama seperti perusahaan membangun merek yang akan dikenal dan dipercaya, individu juga perlu membangun personal branding agar memiliki identitas yang kuat. Jadi personal branding itu cara kita mengolah diri agar orang lain tuh percaya atau tertarik pada diri kita sendiri. Terus kalau ada yang tanya kenapa sih personal branding itu penting? Karena citra diri yang baik dapat membuka peluang yang luas untuk meningkatkan kepercayaan orang lain serta membantu kita mencapai tujuan karir dan pribadi. Jadi personal branding itu penting ya, karena kemungkinan orang lain tertarik karena kita ya, karena personal branding kita bagus, kita ya intinya menarik lah, diri kita menarik. Itu personal branding penting ya, karena membuka peluang yang sangat luas gitu. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk membangun citra diri yang kuat dan profesional? Saya memiliki beberapa cara. Yang pertama, mengenali diri sendiri. Jadi kita harus tahu apa yang kita mau dan ya intinya mengenali diri kita sendiri gitu. Selanjutnya, mengetahui apa kelebihan dan kekurangan kita. Jika kita sudah tahu kelebihan dan kekurangan, jika kita memiliki kelebihan yang baik, positif, setidaknya kita harus mengembangkan kelebihan tersebut supaya lebih terampil dan relevan dengan bidang yang kita geluti agar kita memiliki keunggulan yang membuat kita berbeda dengan orang lain. Jadi kita memiliki kelebihan, setiap kelebihan kita masing-masing pasti berbeda dengan satu sama yang lain. Jadi kita harus mengembangkan kelebihan kita supaya kita dapat memiliki keunggulan dan yang lain bisa membedakan kita dengan orang lain, seperti itu. Selain mengembangkan kelebihan kita supaya lebih terampil, selain itu juga kita harus menjaga penampilan dan etika komunikasi juga penting. Itu termasuk cara mengembangkan diri, karena menjadi kesan pertama yang dilihat orang lain, karena orang melihat kita pasti dari lisan dan penampilan, etika seperti itu. Karena bersikap konsisten dalam ucapan, tindakan, dan hasil kerja akan memperkuat reputasi sebagai individu yang dapat dipercaya. Jadi semakin kita berpenampilan menarik, terus beretika komunikasinya juga bagus, itu harus konsisten, itu membuat kita lebih dipercaya dengan orang lain, seperti itu. Selanjutnya, elemen apa saja sih yang harus dipertimbangkan dalam membangun branding diri? Saya akan memberikan beberapa elemen untuk kita supaya dapat membangun branding diri sendiri. Yang pertama, nilai dan prinsip pribadi. Ini mencerminkan karakter dan integritas. Yang kedua, ada keahlian dan kompetensi sebagai pembeda atau sebagai daya tarik profesional. Selanjutnya ada penampilan, sikap, dan cara berkomunikasi. Itu mencerminkan profesionalisme pada diri kita sendiri. Yang selanjutnya ada jejak digital atau kehadiran online. Ketika di era sekarang, reputasi juga dinilai dari aktivitas di sosial media. Jadi sosial media sekarang kan semakin canggih. Jadi jejak digital kita di sosial media pasti dilihat banyak orang. Jadi kita harus menjaga reputasi diri gitu. Selain dari beberapa elemen yang saya paparkan tadi, ada juga strategi yang lain untuk mengembangkan branding diri, seperti mengenali diri sendiri dan keunggulan yang dimiliki, terus mengembangkan keterampilan secara konsisten, terus selanjutnya adalah membangun reputasi positif
dengan memberikan kontribusi nyata. Selanjutnya ada menjaga konsistensi antara ucapan, tindakan, dan penampilan. Itu semua harus konsisten. Itu karena itu sangat-sangat membangun reputasi diri dan branding di diri kita. Selanjutnya ada mempromosikan diri dan meningkatkan visibilitas. Mempromosikan diri itu bukan berarti sombong ya teman-teman, tetapi menunjukkan potensi dengan cara yang tepat. Saya akan memberikan beberapa cara untuk mempromosikan diri dan meningkatkan visibilitas. Yang pertama, aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi atau komunitas. Jadi kita tuh harus aktif, walaupun misal kita sudah ikut organisasi, kita juga harus aktif di dalamnya, bukan hanya ikut-ikut saja. Selanjutnya, membangun jenjang atau networking dengan profesional di bidang yang sama. Jadi kita harus mencari relasi. Jadi seperti mencari teman yang sama seperti itu. Jadi kayak membangun networking, jadi seperti itulah ya, intinya seperti itu. Selanjutnya ada memanfaatkan platform digital seperti LinkedIn untuk menampilkan portofolio dan pencapaian. Jadi kita tuh menggunakan sosial media dengan baik dan benar, mengunggah setiap pencapaian. Ini bukan berarti sombong ya teman-teman, ini hanya memperlihatkan pencapaian kita dengan cara yang tepat supaya tidak terlihat sangat sombong seperti itu. Ya intinya sosial media tuh digunakan dengan baik dan benar, membuat konten yang relevan dengan keahlian kita, berbagai pengetahuan melalui seminar atau media sosial itu juga penting. Itu contoh efektif, membuat konten itu contoh efektif untuk mempromosikan diri dan meningkatkan visibilitas seperti itu. Dalam branding diri mesti ada tantangan, dan setiap tantangan pasti ada solusi. Tantangan yang sering saya jumpai atau saya alami yaitu rasa minder atau kurang percaya diri. Itu pasti. Itu cara saya untuk mengatasinya yaitu dengan terus belajar dan memperbaiki diri, memperbaiki mental, menyiapkan mental. Terus selanjutnya adalah kurangnya konsentrasi dalam menjaga citra. Solusinya yaitu dengan memiliki tujuan yang branding yang jelas dan komitmen untuk menjaganya. Jadi kira harus menjaga konsistensi, jadi harus stabil gitu. Selanjutnya ada kritik atau komentar negatif, itu pasti sebaiknya diterima. Solusinya adalah sebaiknya diterima dengan bijak dan dijadikan bahan evaluasi untuk berkembang. Jadi setiap kita dikritik atau mendapat komentar negatif, jadi kita harus terima dengan bijak gitu. Kita komentar-komentar negatif itu harus kita saring dan kita jadikan untuk bahan berkembang, jadi bahan pelajaran seperti itu. Selanjutnya adalah persaingan yang ketat. Ini pasti karena intinya persaingan yang ketat tuh sangat-sangat gitu. Cara mengatasinya tuh dengan berinovasi. Jadi supaya persaingan yang ketat ini dapat diatasi itu kita harus berinovasi, kita harus kreatif. Gimana sih caranya supaya kita tuh terlihat beda dari orang lain gitu, dan meningkatkan keahlian serta memperluas jaringan. Jadi kita tuh harus berinovasi sih, benar. Persaingan yang ketat tuh harus dilandaskan dengan berinovasi. Kalau kita tidak berinovasi, kita tidak akan pernah terlihat beda di mata orang lain gitu. Jadi kita akan merasa tersaingi terus seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Sebagai penutup, membangun citra diri yang kuat dan profesional adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan banyak manfaat. Ingat teman-teman untuk selalu mengenali diri, mengembangkan potensi, serta menjaga konsistensi dalam aspek kehidupan. Pesan akhir saya, mulailah membangun branding diri dari sekarang, karena citra yang baik akan membawa teman-teman semua menuju kesempatan yang lebih besar di masa depan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.